Tadi saya katakan cuma 3 hari lah syuting dan itu saya ambil di weekend dan saat itu juga masa reses jadi setelah turun. Ya total ketika kita membaca naskah dan kita udah komit lewat casting. Saya casting juga sama sekitar 3 kali sama dengan Ari begitu. Benar-benar mereka explore dulu dan saya setiap peran itu selalu saya minta casting. Saya nggak mau orang asal tunjuk begitu. Casting barangkali kayaknya ngerasa cocok dengan naskah dan semuanya, tapi mungkin kru dan terutama sutradara ngerasa nggak pas, itu saya nggak apa-apa, yang penting ada proses itu. Yang kedua adalah ketika memerankan suatu karakter, ya kita harus melepaskan semua atribut kita. Jadilah karakter yang ada di dalam peran itu tanpa mengingat status kita apa atau ada problem apa di rumah. Jadi kalau akhirnya buat saya kenapa tadi dikatakan kok syuting lagi, itulah momen oase bagi saya, oase untuk jeda sejenak, melepaskan semuanya, semua pekerjaan yang hiruk pikuk begitu di profesi saya sekarang, dan saya menemukan dunia acting adalah jalan pulang selalu buat saya untuk lebih tenang gitu. Tadi saya katakan cuma 3 hari lah syuting dan itu saya ambil di weekend dan saat itu juga masa reses jadi setelah turun. Reses itu tidak sidang di parlemen tapi kita ketemu masyarakat, ada jeda dan itu pun di weekend. Saya syuting sekitar 3 hari tapi memang sebelumnya ya dituntut untuk mendalami naskah, untuk ada pertemuan. Saya nggak bisa, mereka datang ke rumah untuk sekedar kita discuss, untuk ada kedekatan emosional. Ari datang ke rumah saya, Kiki, semua kita, menurut saya ini suatu proses penting di dalam pendalaman karakter begitu. Jadi alhamdulillah karena ini syutingnya tidak lama begitu dan saya bisa menjalani semua proses dengan cukup baik rasanya. Nah Ibu, untuk peran Halimah ini sendiri seperti apa sih menurut Ibu? Maksudnya peran Halimah ini tuh seistimewa apa menurut Ibu? Halimah adalah seorang janda yang tidak malu menjadi seorang janda dan bekerja keras untuk membesarkan anak laki-lakinya dengan sekuat tenaga begitu. Suaminya meninggal dan menurut saya ini relevan dengan banyak perempuan yang kemudian disebutnya perempuan peka. Kita punya juga sahabat-sahabat peka, perempuan kepala keluarga gitu. Bagaimana membesarkan anak itu tidak mudah, tapi setelah anak besar kemudian kok mereka ninggalin gue ya, gue ini ngidupin lu susah gitu ya, gak gampang gitu. Dan akhirnya kalau anak kayak gitu kita jadi sering marah, emosi. Tapi karena saya belajar dari Halimah, saya melihat bahwa oh ini sesuatu yang normal dalam fase kehidupan seorang manusia, seorang ibu. Meskipun memiliki pasangan, tetap saja ada kerinduan ketika anak beranjak dewasa begitu dan mereka punya dunia sendiri. Pokoknya harus nonton, bukan hanya untuk anak-anak yang dari remaja nih meninggalin orang tua, rumah untuk karirnya sendiri, tapi terutama untuk perempuan-perempuan yang sedang dan selalu berjuang untuk membesarkan anak-anak dengan cara yang luar biasa. Kalian semua istimewa, kalian semua luar biasa. Jangan bersedih, anak tidak meninggalkan kita. Nasihat buat diri sendiri sebenarnya. Anak tidak meninggalkan kita, tapi ini adalah suatu proses di mana yang belajar bukan hanya anak, tetapi ternyata orang tua juga harus belajar dari anak. Ibu juga di dalam, apalagi kan terlihat banget sama ibu. Iya, tadi di dalam. Kemarin ikut screening ya, gitu. Yang satu reaksinya adalah pelukin, nyiumin gitu ya. Nah, itu kemarin tuh. Terus yang satu lagi dia kayak gitu, kamu nangis, berembun, dia copot kacamatanya. Aku tanya, bagus nggak film? Kayaknya sih bagus, tapi kok nggak kayak Ambu ya? Oh iya. Kan Halimah tuh lembut banget ya. Aku bilang ya ampun, ibunya juga lembut, cuman anaknya aja nggak tahu kalau ibunya lembut. Nah tapi habis itu ya besoknya tetap aja. Tapi sekarang aku punya kuncian, kalau kemudian mereka nggak jawab telepon, aku voice note ya. Aku voice note. Nah kalau Ambu telepon, jawab dong. Ambu kan kangen, langsung jawab. Oh iya, itu triknya. Apa nih Ibu? Mungkin ya, alhamdulillah apa?
respon Respon dari setelah anak-anak. voice note? Dia langsung telepon, Oh, langsung telepon atau nge-WA, bentar ya Ambu, anakku jadi lebih ngerespon, alhamdulillah. Sebelumnya susah Bu. Sebelumnya Ya, susah banget kayak ya. lu aja, gitu, gak pernah jawab WA mak lu ya kan, di telepon susah, kelihatan bengal mukanya. Berarti lebih cuek ya anak-anak ibu. Ya, memang kayak gitu, mungkin proses sama lah. Ternyata aku juga dulu ngerasa, aku pikir, oh ini balasan juga karena dulu aku juga ada momen seperti ini sama kedua orang tuaku gitu. Tapi ini proses normal lah dalam hidup ya. Tapi setelah nonton itu, terus kayak misalnya ada masalah kayak tadi di sekolah, kemudian aku tadi sebelum kesini harus ke sekolah dulu untuk menyelesaikan sedikit urusan anak sekolah. Lalu di mobil dia bilang, tenang Ambu, everything is okay. Ya. Mau primer gua harus ke sekolahnya dulu. Tapi ibu mungkin apalagi kan anak-anak udah menuju remaja ya, mungkin ada rasa ketakutan juga nih sebagai seorang ibu. Mungkin seperti apa sih ibu? Pasti. Mana yang kembar itu sukanya, yang satu suka boxing, yang satu sukanya trail run. Ya. Awal-awal itu sampai aku nangis-nangis histeris karena setengah 12 nggak bisa dikontak dan dia lagi ke gunung mana gitu di Bogor ya, Gunung Salak apa gimana nggak panik gitu. Aku teleponin semuanya, aku agak emosi gitu, gimana takut anak hilang atau gimana. Terus setelah itu dia jawab, aku telepon balik, kamu kok nggak dijawab, ibu mau WA telepon. Ya namanya di gunung mana ada sinyal gitu coba. Terus kata mereka berdua gini, suatu hari nih mereka berdua, tadinya kan tidur kita bertiga sama yang kembar, aku di tengah dan selalu bilang, Amu lihat kanan, enggak kiri. Jadi aku kalau tidur tuh selalu, nah itu kan mood besoknya kerja agak kesel sih dalam hati, ya Allah, tapi aku sabar lah ngadepin. Ntar minta di satu nyanyiin ini, satu nyanyiin itu, pokoknya ribet banget ya. Nah suatu hari mereka berdua kira-kira mau naik kelas 6 gitu ngedatengin saya dan mereka bilang nih, Ambu kayaknya kami tuh udah gede sekarang, jadi tolong Ambu sebagai orang tua belajar mandiri, tidur sendiri. Coba begitu. Sampai loh kok dinasihatin anak ya Bu? Iya, dan itu bener-bener patah hati banget ya. Jadi proses ini hampir 3 tahun. Dan kenapa kemudian aku akhirnya memutuskan untuk menerima salah satu pertimbangan personalku menerima film ini ketika membaca naskah adalah relate banget sih. Dan mungkin ini suatu kondisi yang dialami bukan hanya sama aku, tapi bagi banyak perempuan lain gitu. Sempat nangis nggak sih, Anak-anak Bu? Udah apa sih kalian diarahkan anak-anak? ke apa namanya ke dunia dunia itu peran juga nggak mungkin sih, Bu Ibu? atau gimana di peran gitu. Enggak, aku ikutin Halimah lah ya. Ya anak silahkan memilih jalan hidupnya, profesinya apapun. Yang penting saya selalu bilang, Ambu cuma pesan terserah kalian mau ngapain. Yang penting pertama no drugs and alcohol, no free sex, dan kemudian jangan mengambil hak orang. Jangan menyusahkan hidup orang lain. Udah itu aja. Misalnya silahkan kalian punya, kan kadang gini loh, orang tua tuh nggak selalu benar. Satu-satunya kebenaran orang tua yang nggak bisa disandingkan dengan anak, orang tua tuh lahir duluan. Tapi sisanya kadang kita harus